Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi dengan nomor NIM 1031124000079. Saya akan mengerjakan tugas kalkulus lanjut CO3. Yang pertama, kita mempunyai soal perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N plus 1 per 2. Hitunglah lim N sampai tak hingga AN per BN. Yang pertama kita cari AN, yaitu total luas lingkaran. AN sama dengan luas lingkaran dikali jumlah lingkaran, sama dengan I dikali N plus 1 per 2. Kita mendapatkan Pi N plus 1 per 2. Yang kedua, kita cari nilai BN, total luas segitiga. Luas sama dengan akar 3 per 4 dikali 3. Kita bisa akar 3 per 4 kali 4N per akar 3 pangkat 2. Kemudian bisa kita hitung menjadi akar 3 per 4 dikali 16N pangkat 2 per 3. 16 sebelah kanan sama 4 sebelah kiri bisa kita coret. Jadi hasilnya 4 akar 3 N pangkat 2 per 3. Yang ketiga, kita cari limit dari AN per BN. Limit N sampai tak hingga AN per BN. Limit N sampai tak hingga Pi N. Kita masukkan nilai AN, yaitu Pi N plus 1 per 2 per. Kita masukkan nilai BN-nya, yaitu 4 akar 3 N kuadrat per 3. Untuk pecahan ini kita bisa hitung perkalian menggunakan perkalian. Menjadi lim N sampai tak hingga Pi N plus 1 per 2 dikali 3 per 4 akar 3 pangkat 2. Kita mendapatkan hasilnya lim N sampai tak hingga 3 Pi N plus 1 per 8 akar 3 N pangkat 2. Ini bisa kita bagi penyebutan pembilangnya dengan N. Jadi lim N sampai tak hingga 3 Pi N plus 1 per 8 akar 3 N. Kemudian kita bisa operasikan menjadi lim N sampai tak hingga 3 Pi N per N ditambah 3 Pi per N per 8 akar 3 N per N. Ini bisa kita coret 3 Pi N per N. N-nya kita coret yang sebelah kiri jadi 3 Pi. Jika tak hingga disubstitusikan ke N sebelah sini akan menjadi 0. Jadi kita mendapatkan hasilnya 3 Pi ditambah 0 per 8 akar 3 sama dengan kita mendapatkan hasilnya. Jadi nilai lim N sampai tak hingga AN BN sama dengan
3pi per 8 akar 3. Untuk soal yang kedua, kita mempunyai diketahui fungsi f(x) sama dengan ln 2 plus x. Untuk soal yang pertama, hitunglah f0, f aksen 1, 0 sampai f aksen 5, 0. fx sama dengan ln 2 plus x. Kita bisa hitung untuk yang pertama, f x-nya kita ganti dengan 0 sama dengan ln 2 plus 0 sama dengan ln 2. Kemudian untuk f aksen 1, 0 sama dengan 1 per 2 plus 0. Ini didapat dari hasil turunan ln 2 plus 0. Jadi untuk hasil f aksen 1, 0 sama dengan 1 per 2. Untuk f aksen 2 dan selanjutnya kita menggunakan aturan diferensial. Jadi f aksen 2, 0 sama dengan min 1 per 2 plus 0. Maka 2 kita mendapatkan hasilnya min 1 per 4. Untuk selanjutnya, f aksen 3, 0 sama dengan 2 per 2 plus 0 pangkat 3 sama dengan 2 per 8. Kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya 1 per 4. Untuk f aksen 4, 0 sama dengan min 6 per 2 plus 0 pangkat 4. Kita mendapatkan hasilnya min 6 per 16. Kita bisa bagi 2 untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya min 3 per 8. Untuk f aksen 5, 0 sama dengan 24 per 2 ditambah 0 pangkat 5 sama dengan 24 per 32. Kita bisa bagi 8 pembilang dan penyebutnya, jadi hasilnya 3 per 4. Untuk poin yang B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Deret umum Maclaurin yaitu fx sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga fk 0 per k faktorial dikali x pangkat k. Kemudian fx sama dengan f 0 per 0 faktorial dikali x pangkat 0 ditambah
F aksen 1 0 per 1 faktorial dikali X sampai F aksen 5 0 X pangkat 5 per 5 faktorial. Hasil yang kita dapat dari poin A kita substitusikan ke dalam sini. Jadi kita mendapatkan Fx sama dengan ln 2. Kita bisa hitung untuk turunan pertama yaitu F aksen 1 1 per 2 per 1 faktorial dikali X. Kita mendapatkan hasilnya 1 per 2X. Untuk turunan yang kedua, yaitu kita mendapatkan min 1 per 4 dikali 2 faktorial dikali X pangkat 2. Untuk turunan yang ketiga, kita mendapatkan hasilnya 1 per 4 dikali 3 faktorial dikali X pangkat 3. Untuk turunan yang keempat, min 3 per 8 dikali 4 faktorial dikali X pangkat 4. Untuk turunan yang kelima, 3 per 4 kali 5 faktorial dikali X pangkat 5 sampai seterusnya. Kemudian jika sudah disubstitusikan, kita hitung semuanya menjadi Fx ln 2 1 per 2X. Kita bisa hitung untuk turunan yang pertama, min X pangkat 2 4 dikali 2 faktorial menjadi 8. Kemudian untuk turunan yang ketiga, 1 dikali X pangkat 3 yaitu X pangkat 3 per 4 dikali 3 faktorial menjadi 24. Kemudian kita hitung turunan yang keempat, min X pangkat 4 8 per 8 dikali 4 faktorial menjadi 64 ditambah 3 per 4 kali 5 faktorial dikali X pangkat 5. Kita mendapatkan hasilnya X pangkat 5 per 160. Kemudian kita ubah bentuk Fx agar menyerupai bentuk deret, yaitu dengan Fx sama dengan ln 2 plus X. Kemudian 2 dikali 1 plus X per 2, kita mendapatkan hasilnya ln 2 ditambah ln kali 1 plus X per 2. Lalu dan 1 plus X per 2 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga
min 1 pangkat N plus 1 per N dikali X per 2 pangkat N. Kemudian kita bisa ubah menjadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min N pangkat N plus 1 dikali N per N dikali 2 pangkat N. Maka deretnya Fx sama dengan ln 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 X N X pangkat N per 6 dikali 2 pangkat N. Untuk soal poin yang C, tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada poin 2B. Cek kekonvergenan. Konvergen X per 2 kurang dari 0. Maka kita tahu nilai X-nya yaitu X sama 2 sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Kemudian kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan ini. Menjadi sigma min 1 pangkat N plus 1 2N per N dikali 2 pangkat N. Kemudian kita bisa coret 2N yang atas dan yang bawah. Maka kita mendapatkan hasilnya sigma min 1 pangkat N plus 1 per N. Ini adalah bentuk konvergen. Kemudian kita hitung untuk X sama dengan min 2, yaitu sigma min 1 pangkat N plus 1 min 2 pangkat N per N dikali 2N sama dengan sigma min 1 pangkat N plus 1. Kita bisa hitung min 2N atas dengan 2N yang bawah menjadi min 1. Kemudian kita memperoleh hasilnya sigma min 1 pangkat 2N plus 1 per N. Yang ini adalah bentuk divergen. Kemudian kita tahu yaitu selangnya yaitu min X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.